Ya, Sobat Bipos kembali lagi dalam program Bitalk. Masih bersama kita Ibu Haja Ayu Herlina, salah satu kepala sekolah inovasi terbaik di Kalimantan Selatan. Untuk mempersingkat waktu, kita lanjutkan perbincangan yang kita tadi. Bu, melanjutkan perbincangan tadi, gimana mengenai komunitas belajar Bu sebelum akhirnya terbentuk tercipta website Warung Kopi Endolita Endolita. itu? Iya, baik. Jadi komunitas belajar itu kan tadi kita gagas untuk mengumpulkan seluruh warga sekolah dalam hal berbagi praktek, berbagi cerita gitulah pengalaman yang mana ujung-ujungnya adalah berfokus pada perbaikan pembelajaran peserta didik. Kemudian kita ingin membudayakan namanya kolaborasi, kerjasama dan juga tanggung jawab bersama, baik itu guru, tenaga kependidikan itu semua punya tanggung jawab bersama untuk perbaikan pendidikan. Kemudian ujung-ujungnya kan kita harus ada hasil nih. Jadi hasilnya tuh yaitu kemajuan hasil belajar peserta didik. Nah, sehingga kita manfaatkan nih komunitas belajar ini menjadi wadah sarana kita. Makanya kita beri nama untuk supaya ada identitas. Tadinya juga belum punya nama, terus kita beri namanya Warung Kopi. Ini digagas dari teman-teman juga. Kebetulan ada yang namanya agen perubahan ya, terus ada juga penggerak komunitas. Nah, kemudian jalan sudah komunitas belajar ramah guru di mana masing-masing dari komunitas besar itu kita bentuk menjadi beberapa kelompok-kelompok kecil lagi untuk mengefektifkan pelaksanaan siklus inquiry-nya. Jadi nanti kelompoknya itu kita bagi berdasarkan mata pelajaran. Jadi ada yang kelompok kecil komunitas belajar sama guru bidang IPA gitu ya. Kita kumpulkan tuh guru fisika, kimia, biologi. Kemudian komunitas kecil kelompok belajar ramah guru kelompok IPS ya. Terus di situ ada ekonomi, guru sosiologi, guru geografi, guru sejarah gitu ya, di situ bergabung. Kemudian ada kelompok kecil namanya bidang matematika, guru matematika tuh semua, baik yang ngajar pas E atau F. Kemudian kelompok kecil mata pelajaran bahasa ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, guru di sana semua kita kumpulkan. Termasuk bidang umum itu pendidikan agama Islam dan juga pendidikan Pancasila dan juga BK di sana juga masuk. Kemudian ada kelompok yang namanya praktek. Jadi seni budaya, PJOK dan Mulok kita masukkan di sana. Jadi masing-masing kelompok ini ada koordinatornya dan mereka masing-masing menjalankan yang namanya siklus inquiry, di mana ada tahapan-tahapan yang harus mereka lakukan, mulai dari tahap refleksi, tahap perencanaan, tahap implementasi dan juga evaluasi. Nah, tahapan itu mereka harus runtut gitu. Jadi dari mulai refleksi mereka melakukan identifikasi ya, artinya permasalahan, kendala yang dihadapi oleh guru-guru tersebut dalam pembelajaran. Kemudian dari identifikasi masalah itu mereka membuat perencanaan, skenario atau mungkin metode-metode pembelajaran yang menarik, menyenangkan dengan inovasi digitalisasi dan sebagainya. Ini bagaimana caranya supaya membuat perbaikan dari pembelajaran tersebut sehingga murid lebih aktif lagi. Lalu sampai akhirnya nanti melakukan praktek langsung, implementasinya dari hasil diskusi tadi. Nanti dievaluasi lagi tuh ke tahap evaluasi. Dari evaluasi nanti akan dipantau oleh kepala sekolah. Nanti gimana tindak lanjutnya. Nah, itu beluman website lagi nih. Itu masih cukup panjang juga ya, Bu. Iya. Itu masih manual itu waktu itu. Nah, jadi dengan adanya kesibukan dan mungkin tugas kepala sekolah juga banyak, sehingga untuk mendampingi setiap kelompok-kelompok kecil itu kan tidak bisa kita setiap saat, sehingga kita perlu membuat suatu ide, gagasan membuat website ya. Website ini memudahkan pelaporan saja sebenarnya, supaya guru-guru yang dalam kelompok kecil itu tadi mudah menyampaikan laporan hasil kerja mereka, hasil diskusi mereka, bagaimana strategi pembelajaran yang mereka lakukan, sehingga nanti kita
kapanpun dimanapun bisa memantau gitu aktivitas, apakah jalan, apakah mungkin bagian ada kelompok kecil yang tidak jalan, itu kan terpantau sehingga nanti memudahkan kepala sekolah untuk mengevaluasi dan tindak lanjutnya seperti apa. Mungkin kami panggil nanti pendampingan langsung. Terciptanya website itu akhirnya berapa lama Bu setelah semuanya terangkum itu dalam Ya, satu? jadi kurang lebih kemarin dari awal tahun pelajaran sebenarnya ya. Jadi kalau komunitas belajarnya udah jalan 1,5 tahun, kemudian kalau komunitas belajar optimalisasinya komunitas belajar ramah guru itu kurang lebih 1 tahun, dan kemudian website ini mulai dari tahun pelajaran baru tadi ya, bulan Juli lah sekitar itu, kurang lebih 4 bulan sampai Oktober, tapi kemudian sayang sekali kita dipindah tugaskan ke sekolah lain sehingga mungkin apa Masih namanya belum 100% sempurna ya mungkin. ya masih 100% masih sebenarnya belum apa ya, mungkin kita belum menemukan ini, artinya sudah jalan tetapi masih ada progres kita lagi sebenarnya yang perlu kita tingkatkan lagi. Itu merancang website sendiri apa kami minta bantuan dari tenaga lain atau guru-guru ada yang kebetulan menguasai IT atau gimana Bu? Ya, kalau websitenya kan memang kita merancang sendiri Pak, karena websitenya memang sederhana saja kok, pakai apa Tidak perlu namanya? yang terlalu itu. Iya, pakai Google Sheet aja. Kemudian nanti kan di situ akan ada tampilan menu utama. Tampilan menu utama itu kita buatkan fitur-fitur kelompok-kelompok kecil itu. Nanti kelompok kecil yang saya sebutkan tadi ya. Kemudian nanti kalau itu diklik oleh mereka, oleh tim kelompok itu nanti akan muncul fitur siklus inquiry-nya. Oh, jadi tidak perlu istilahnya hire orang IT lah karena sederhana tapi Ya, mudah, jadi guru-guru sendiri ya Bu? mudah saja. Cuma pada saat membantu di shooting video, mungkin kita perlu tim publikasi. Memang ada tim IT yang membantu dalam hal menggunakan kamera ya. Jadi yang memvideo kita bicara, kemudian beberapa kegiatan-kegiatan komunitas belajar itu kan yang apa ya, dibantu oleh tim publikasi. Balik lagi Bu yang inti itu, kenapa sih Endulita ini sekaligus menjawab ada pertanyaan yang masuk ke Bipo Egi dari Burhani Ajis, dari sekian banyak istilah kekinian kenapa milih Endulita Bu? Nah sekaligus menjawab itu. Iya. Baik. Itu. Jadi Warung Kopi Indolita itu akronimnya adalah wadah dan ruang kolaborasi komunitas praktisi, dalam hal ini adalah komunitas belajar sebagai upaya sebagai evaluasi dan refleksi melalui link kita. Oh, Jadi panjang Bu, iya, tapi jadi evaluasi refleksi melalui link kita. Endolita itu evaluasi dan refleksi melalui link kita. Ini salah satu gagasan yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam upaya mengoptimalisasikan kebermanfaatan komunitas belajar ramah guru yang sudah jalan di sekolah kami. namanya dari Ibu atau rembuk-rembuk Bu? Kalau Warung Kopi itu kan udah dari lama benar. tuh, dari gagasan tim juga ya. Kita saling Tukar pikiran sharing Bu. ya. Terus kemudian kita maksimalkan lagi dengan nama Warung Kopi Endolita tadi, dan alhamdulillah ini menjadi kalimat judul yang sangat enak penasaran. bikin penasaran. Iya, kenapa? Melalui link kita. Nah, link kita itu kan nanti biasanya kita membuat adanya QR code-nya itu kita tempel di tempat-tempat yang strategis sehingga memudahkan Bapak Ibu guru dalam mengaksesnya. Dan ini yang paling penting Mas Irfan ya. Karena memang kita ini salah satu tujuan dari kenapa kepala sekolah melakukan inovasi ini, yang pertama memang kita ingin memudahkan pengumpulan dokumen, laporan-laporan dari Bapak Ibu guru, terutama dalam kelompok-kelompok kecil tadi. Nah, jadi itu kepala sekolah biar mudah Tinggal ngambil mengakses situ aja, Pak. dan melihat bagaimana memantau dan juga mengevaluasi langsung, sehingga nanti kita tahu tindak lanjutnya seperti apa, pendampingannya seperti apa, dan juga mungkin perbaikan-perbaikan selanjutnya. Kemudian yang penting adalah yang kedua itu kita ingin melakukan perbaikan
bagaimana guru itu bisa berdiskusi, melakukan strategi pembelajaran, merancang metode-metode yang menarik, sehingga nanti dampaknya kita ingin hasil belajar anak itu betul-betul mengalami kemajuan. Nah, artinya apa? Guru itu tidak bisa egois, ingin menurutkan kemauannya, tetapi bagaimana guru itu harus mampu mengajar nanti sesuai dengan potensi dan karakteristik anak. Jadi bakat dan minat anak itu betul-betul ada datanya dari guru tersebut, sehingga ada yang namanya asesmen awal ya, asesmen diagnostik untuk mengetahui gaya belajar anak. Nah, dari situ guru kan nanti tahu, oh, anak kita ini heterogen gitu, beda-beda, kemampuannya berbeda, sehingga kita nggak bisa Sama pukul rata. menyamakan. Nah, sehingga inilah yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran yang dilakukan harus berfokus kepada peserta didik dan sesuai Kalau boleh dengan bakatnya. sedikit gabung, berarti selain itu juga guru bisa memperoleh masukan dari rekan sejawat mereka juga ya Bu, lah gimana Betul. tidak sendiri juga Tidak, ya. justru itulah yang namanya kolaborasinya jalan. Nah, kemudian juga website ini kenapa kita rancang untuk mengaktifkan akun belajar. Karena kita melihat penggunaan akun belajar.id itu masih kurang maksimal, baik dari guru maupun dari siswa, sehingga kita ingin meningkatkan lagi penggunaannya, tidak hanya melalui PMM, mengakses PMM, tapi juga bisa membuat laporan dan mengajukan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan komunitas belajar itu melalui, karena membukanya lewat akun belajar. Oh ya. Jadi websitenya ini hanya bisa dibuka dengan akun belajar.id, jadi nggak dengan akun pribadi nggak bisa. Nggak bisa. Oh, berarti ngikut di akun itu ya Bu lah. Akun belajar.id. Dan nanti guru juga kalau pas mengajar dengan metode digitalisasi atau mungkin dengan strategi pembelajaran yang menarik lainnya, itu biasanya juga mengaksesnya melalui akun belajar.id, dan anak pun hanya bisa membuka melalui akun belajar masing-masing siswa. Jadi nanti siswa akan lebih aktif lagi dalam penggunaan akun belajar itu. Bu, kalau dari hasil pembicaraan Ibu tadi kan lancar-lancar aja. Apakah sebenarnya ada kendalanya Bu? Apa sih kendalanya mengenai website ini Bu? Kalau Ibu rasa sendiri mungkin. Apakah Iya. bahan menyatukan pemikiran ataukah mungkin malah websitenya sendiri yang bikin karena kita bukan orang IT atau gimana Bu? Mungkin Iya, jadi kendala itu pasti ada ya Mas Ipan ya, Mas, pasti ada lah. Apalagi kan kita masih berproses, kita masih terus belajar, karena sekolah kita juga adalah merupakan sekolah pelaksana program sekolah penggerak. Jadi nanti ada intervensi dari pemerintah yang memang harus kita buktikan selama 3 tahun ke depan, perbaikan-perbaikan, pemerataan kualitas pembelajaran dan juga peningkatan kompetensi. Jadi mungkin awalnya kita perlu adaptasi, sosialisasi dulu, karena kita menyamakan komitmen dulu, menyamakan pola pikir. Ya, yang dilempar itu betul. Mindset kita harus sama dulu nih. Kita mau melakukan perubahan tidak? Kita mau bergerak kencang nggak untuk perbaikan-perbaikan pembelajaran di sekolah kita? Karena kita tahu bahwa setiap individu itu punya potensi masing-masing, termasuk juga siswa. Siswa juga punya bakat dan potensi positif yang ia miliki. Dan anak itu ingat loh ya, jadi anak itu jangan di just langsung buruk. Kalau malas dia belum tentu nanti akan jadi malas seterusnya. Anak itu kalau dipegang oleh guru yang tepat, insya Allah akan mengalami perubahan yang luar biasa. Mas Ipan ingatkan dulu sekolah ya, coba kalau misalnya ketemu guru yang disukai kan belajarnya enak, anteng gitu iya, ya. semangat kan. Tapi pas yang killer agak Apalagi pelajarannya mungkin yang matematika. ada anak yang nggak suka, langsung drop tapi ya, begitu ketemu guru yang tepat, dia Lancar. malah suka pelajaran yang tadinya tidak disukai. Tapi karena pembelajarannya bagus, menarik dan menyenangkan, ya tentu saja anaknya akhirnya merasa dirangkul gitu. Bu, kita break Iya. sebentar ya Bu, iklan yang mau lewat ini. Iya, oke Mas Ipan.